Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pertemuan ke-11 dalam mata kuliah pengantar manajemen, kita akan membahas bersama dan belajar bersama terkait dengan motivasi. Mengapa sih kita perlu yang namanya motivasi dalam menjalani hidup ya? Apalagi besok kalian mungkin persiapan bekerja. Nah, sebelumnya ada pertanyaan, apa kira-kira motivasi Anda kuliah di IAIN Pekalongan? Nah, nanti silakan dijawab sendiri-sendiri. Apakah mungkin karena keinginan orang tua, ya, atau mungkin karena ikut-ikut teman, ya, atau mungkin karena keinginan sendiri, ya, karena dari dulu pengen kuliah di IAIN Pekalongan, atau mungkin pasrah ya karena keterimanya di sini seperti itu. Jadi setiap orang mempunyai motivasi. Nah, kira-kira motivasi Anda kuliah di IAIN Pekalongan itu apa? Nah, motivasi itu terkait dengan mengubah mindset ya. Semua itu dimulai dari keyakinan dalam pikirannya masing-masing. Nah, dalam hal ini kita akan membahas terkait dengan ya, sebelum ke motivasinya, ada yang namanya mimpi. Dari berbagai macam keinginan ya, ini saya rangkum. Ketika seseorang itu masuk ke perguruan tinggi, pasti ada beberapa keinginan yang hendak ia capai. Yang pertama, mungkin dia pengen mempunyai nilai perkuliahan yang bagus ya, lalu dia pengen mendapatkan beasiswa, atau mungkin dia pengen punya penghasilan tambahan, atau pengen kerja part time untuk memenuhi kebutuhannya sebagai mahasiswa, atau membantu orang tuanya juga bisa. Lalu dia mungkin punya keinginan terkait dengan untuk sukses ikut dalam organisasi atau UKM, atau yang intra kampus ataupun luar kampus. Saya yakin beberapa di antara kalian mempunyai keinginan atau mimpi seperti ini. Nah, lalu kita membahas terkait dengan motivasi kerja ya, yang nantinya yang ini merupakan materi inti hari ini ya, merujuk pada kondisi-kondisi ya, baik itu di dalam maupun di luar individu, yang menyebabkan adanya keragaman dalam intensitas, kualitas, arah, dan lamanya perilaku kerja. Sebenarnya motivasi kerja ini juga nanti akan kalian pelajari di mata kuliah teori dan perilaku organisasi. Namun ketika di materi itu nanti disandingkan dengan kepuasan kerja. Kalau hari ini kita akan belajar tentang motivasi dan motivasi kerja itu saja. Contoh ini ya, keragaman mutu kerja yang dihasilkan para petugas rekam medis disebabkan oleh keragaman pengetahuan, persepsi tentang pekerjaan dan atau motivasi yang dimiliki oleh para perekam medis itu atau petugas medis gitulah. Bila mutu kerja seorang pekerja medis tidak memuaskan, ya kinerja tidak memuaskan, perlu dicari kepastian apakah itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, persepsi yang kurang, atau mungkin kurangnya motivasi, atau mungkin bahkan ketiga-tiganya. Nah, salah satu dari kenapa seorang itu malas kerja pasti ada dari tiga hal ini. Nah, lalu definisi dari motivasi itu sendiri ya, yang pertama dari ensiklopedia manajemen, di proses pengembangan dan pengarahan perilaku atau kelompok untuk menghasilkan output yang diharapkan sesuai dengan sasaran. Nah, sasaran kembali lagi ke tujuan ya yang ingin dicapai oleh organisasi. Ketika kamu mempunyai sebuah tujuan hidup, ya pasti di situ ada motivasi untuk mencapai dari tujuan itu sendiri. Itu namanya motivasi. Lalu definisi yang kedua adalah daya pendorong ya, yang mengakibatkan seorang anggota organisasi mau dan rela mengarahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga dan waktu untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Ya. Kedua pengertian ini mempunyai inti
yang sama, yaitu ada di sana, yaitu pendorong ya, atau istilahnya apa ya, pengembangan terkait dengan apa yang dimiliki ya, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, kira-kira motivasi kalian itu kuliah di IAIN Pekalongan itu apa? Pasti ada tujuannya. Saya pengen jadi bekerja di mana, saya pengen jadi apa, itu kan tujuannya. Nah, motivasinya itu pasti di situ ada. Lalu ada istilah be inovatif ya. Kiat-kiat untuk membuat Anda jauh lebih inovatif. Karena inovatif ini tidak jauh dari yang namanya untuk peningkatan motivasi. Yang pertama, penegasan diri ya. Penegasan diri. Kira-kira dalam diri kamu itu, ya itu tadi, tujuan hidupmu itu apa, tujuan kalian kuliah di sini itu apa. Ubah cara pandang yang tadinya mungkin ada yang kuliah di sini hanya ikut keinginan orang tua ya. Nah, silakan ubah cara pandang, karena mengubah cara pandang di sini, ketika seseorang itu melihat sesuatu itu jelek ya, ya contoh ya, kalian melihat seseorang atau mungkin sebuah kendaraan gitu ya, kalau dilihat dari samping itu jelek, ya ubah cara pandang, lihat dari depan. Kalau kalian melihat, mohon maaf ini, kampus IAIN Pekalongan itu yang dipanjang gitu ya, kalau hujan banjir gitu kan, terus mungkin kurang hijau, ya ubah cara pandang. Kalian melihat di kampus Bojong, oh besok saya mau pindah di sini nih, gitu. Keluar dari tempurung, dalam artian, nah yang tadinya mungkin kalian berasal dari daerah pedesaan, atau mungkin yang tadinya TK, SD, SMP, ya SMA di daerah Bojong saja, atau di daerah Kedung Muni saja, atau mungkin di daerah yang lain ya, dalam artian lebih pedesaan di luar kota, Tegal gitu. Nah, sekarang kalian sudah keluar dari tempurung, dalam artian sudah bergerak lah, dalam artian yang tadinya mungkin di Tegal terus jadi keluar kota seperti itu. Lalu tentukan kuota ide, dalam artian sampai di mana keahlian kalian terkait dengan apa yang nantinya kalian hadapi. Ganti kebiasaan ya, yang tadinya mungkin bangunnya jam 5 jadi setengah 5 atau jam 4 seperti itu. Beri otak makan dengan belajar tentunya. Membuat catatan ide, dan yang terakhir adalah bertindak. Ketika kalian sudah melakukan perencanaan, ya tinggal bertindak. Lalu motivasi sebagai pendorong individu ya. Dari kebutuhan ya. Ketika kalian mempunyai kebutuhan, pasti kalian untuk mempunyai motivasi untuk mencapai kebutuhan itu. Mencari jalan keluar, mengubah perilaku, evaluasi, lalu penentuan kebutuhan yang di masa yang akan datang. Nah, ini balik lagi. Kebutuhan itu timbul dari diri sendiri apabila si individu merasa adanya kekurangan dalam dirinya. Ada ketidakseimbangan antara apa yang dimiliki dengan apa yang menurut persepsi si individu harus dimiliki. Kalian mempunyai nilai misalnya semester pertama dapat IP-nya 3,3 gitu. Kalian punya kebutuhan di sana. Oh, saya pengen keinginan semester depan dapat 3,5 gitu. Pasti di situ ada yang namanya proses motivasi juga. Jadi kalian mempunyai tujuan ya, yang tadinya 3,3 jadi 3,5. Nah, di sana muncul yang namanya motivasi karena ada kebutuhan tadi. Dorongan ya, dorongan dalam artian untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut timbul dorongan untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan yang telah ditentukan. Untuk itu biasanya dorongan ini berorientasi pada tindakan tertentu yang secara sadar dilakukan oleh seorang individu. Nah, inilah inti dari motivasi itu. Ya. Dorongan itu untuk mencapai tujuan.
Ya, ini merupakan komponen ketiga dari motivasi. Pencapaian tujuan yang berarti mengembangkan keseimbangan dalam diri seorang individu. Jadi ketika kamu sudah merencanakan sesuatu, ya, apa yang telah kamu rencanakan, ya dilakukan. Ketika sudah dilakukan, ya dievaluasi, diinovasi. Jadi ada action di sini. Jadi ketika sudah direncanakan ya jangan cuma direncanakan. Silakan dilakukan apa yang kalian rencanakan sehingga perencanaan dan mimpi-mimpi dan tujuan kalian itu tercapai. Itu inti dari motivasi atau motivasi kerja yang nantinya kalian harapannya ketika kalian kuliah di sini pun punya motivasi yang tinggi. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.